Selamat Selamat pagi, Pak Mandala. Kami dari kelompok akan membahas tentang dasar-dasar pariwisata. Kami yang beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Kimberly dan rekan-rekan saya yaitu Maria dan Frena. Next. Topik yang akan kita bahas yaitu wisata, pariwisata, wisatawan, kepariwisataan, dan unsur-unsur pariwisata. Selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Untuk wisata sendiri sering dipadankan dengan kata rekreasi, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu recreation, yang artinya kegiatan menciptakan kembali fisik maupun psikis. Berdasarkan ketentuan WATA, World Association of Travel Agents atau Perhimpunan Agen Perjalanan Sedunia, wisata adalah kegiatan berkeliling selama lebih dari 3 hari yang diselenggarakan oleh suatu kantor perjalanan di dalam kota yang acaranya antara lain mencakup melihat-lihat di berbagai tempat atau kota, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Pasal 1 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan, perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik. Pengertian wisata dalam arti sempit yaitu kegiatan perjalanan. Yang membedakan perjalanan dengan wisata adalah salah satunya yaitu tujuan untuk bersenang-senang atau bersantai. Next. Kemudian untuk pariwisata sendiri, dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Pariwisata, Yuti menyebutkan bahwa bila ditinjau dari aspek bahasanya, pariwisata berasal dari 2 suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali berputar-putar, dan wisata yang berarti perjalanan. Sehingga pariwisata menurutnya adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali. Definisi lainnya tentang pariwisata yaitu dalam arti yang bersifat umum, di mana pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani kebutuhan wisatawan. Kemudian, Yuti menyebutkan ada 4 faktor yang harus ada di dalam sebuah perjalanan pariwisata. Di antaranya, dilakukan sementara waktu, dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, selalu berkaitan dengan rekreasi, dan tidak dilakukan untuk mencari nafkah. Lalu kemudian akan dibahas oleh teman saya. Ya, wisatawan yaitu orang yang melakukan kegiatan wisata. Menurut World Tourism Organization yang memberikan definisi bahwa pengunjung adalah semua orang yang mengunjungi suatu tempat untuk keperluan apapun selain bekerja. Wisatawan yang berpergian ke suatu tempat untuk keperluan wisata dalam tempo minimal 24 jam atau menginap. Dharma wisatawan atau pelancong, semua orang yang berkunjung ke suatu tempat untuk keperluan wisata dengan tempo kurang dari 24 jam atau tidak menginap. Menurut International Union of Official Travel Organization, adalah berpergian demi kesenangan, berpergian untuk menghadiri rapat, dan berpergian untuk bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada kepariwisataan. Menurut Yuti, kepariwisataan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah tourism. Ketetapan MPRS nomor 1-2 tahun 1960, kepariwisataan dalam dunia modern pada hakikatnya adalah suatu cara untuk memenuhi manusia dalam memberi hiburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja, serta mempunyai modal untuk melihat daerah lain atau pariwisata dalam negeri atau negara-negara lain. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pariwisata. Unsur-unsur pariwisata yaitu yang menurut bukunya Pendit tahun 1990 menjadi 7 hal, diantaranya yaitu adalah akomodasi, jasa boga atau restoran, transportasi atau jasa angkutan, money changer, atraksi wisata, cenderamata, dan biro perjalanan. Selanjutnya, unsur-unsur pariwisata menurut SESA dalam Page and Hall tahun 1999 menyebutkan bahwa unsur-unsur industri pariwisata
meliputi tourism resources, general and tourism infrastructure, receptive facilities, entertainment and sport facilities, and tourism reception service. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Nah,